Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Yang saya hormati pimpinan JNE beserta para kawan-kawan pegawai JNE, rahimakumullah, para santri, para yatim. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang hingga alhamdulillah sampai pada sore hari ini kita masih bisa hidup di dunia ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu manjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah yang berbahagia. Sekarang hari ini kita masuk, disebut hari ini hari Asyura atau tanggal 10 Muharram, 10 bulan Muharram, tahun baru Islam. Ya, jadi tahun baru kita nih kemarin 10 hari yang lalu itu tahun baru Islam. Kalau yang tahun baru malam Januari itu tahun apa? Itu bukan Masehi, bukan. Kita punya tahun baru sendiri disebut tahun baru Islam. Cuma aneh, tahun baru kita sendiri jarang yang ngerayakan. Jarang. Kalau enggak kayak coba lihat. Ada konvoy tak kemarin? Konvoy sampai macet-macet jalan malam tahun baru Islam ada enggak? Enggak ada kan? Coba malam tahun baru Masehi. Sampai macet jalan. Sampai macet, tahan tak tidur ngembon sambil bakar ayam orang, jagung orang kan. Ditunggu jam 12 malam bunyi kapal ditunggu. Pak, kita kan tahan berkeluar duit untuk beli kembang api, tahan kita jalan-jalan kemana-mana, makan-makan, pesta-pesta. Padahal yang kita rayakan bukan tahun baru kita. Sedangkan tahun baru kita sendiri 10 hari yang lalu. Bahkan ketika saya ngidupkan kembang api di pondok, ngidupkan kembang api, tetangga ada nanya, ada apa tuh katanya? Ya Allah, kau Islam ke bukan? Ada apa tuh? Tak tahu dia. Padahal tahun baru dia. Ini pelajaran untuk kita semua ya. Kita kan punya anak semua, didik anak-anak kita dengan nilai-nilai Islam. Ya biasa kan nih. Tidak akan terjadi, kata Nabi Muhammad, tidak akan terjadi kiamat kecuali di dunia ini tidak ada satu orang pun nyebut nama Allah. Baru terjadi kiamat. Sekarang mumpung masih banyak contoh istilah-istilah Islam kita pakai. Kau jadi tidak ke rumahku? Insya Allah. Insya Allah, kalau Allah berkehendak. Ya, ketika jalan pakai motor ngelihat benda bagus, ya Rabbana, bahasa Arab tuh, ya Rabbana, ya Rab, maksud itu kan kayaknya bahasa Pontianak, padahal bukan bahasa Pontianak tuh, ya Rab, itu bahasa Arab tuh, ya Rab artinya ya Allah, artinya gitu. Astagfirullah, bukan astaga, astaga bukan astagfirullahaladzim, masya Allah, insya Allah, astagfirullah itu. Kalau umpama nak jatuh Allah. Kalau orang terbiasa berzikir nama Allah, ini ke santri ini. Santri, mau di jalan tersandung nih, langsung terucap Allah. Karena ngapa? Udah biasa setiap hari berzikir. Kalau udah biasa maki, ketika dia tersandung, keluarlah maki itu. Keluar jorok-jorok gitu ya. Jadi sekarang ini kita hari Asyura 10 Muharram. 10 Muharram ini disebutlah hari ini nih lebaran anak yatim. Makanya pada hari ini dianjurkan kita melakukan 12 perkara. 12 perkara. Ya mungkin ada yang sudah sedang melakukan yang 12 perkara ini. Ya di antaranya apa? Sum solisil sur aliman waqtahil ra'sal yatim mimsa tasaddaq wa tasil wasi 'alal iyali galim dufra wa suratul ikhlas gul al-fantasil. Yang pertama, sum. Disunnahkan pada hari ini puasa. Ada puasa? Alhamdulillah. Ini wajib nih. Di pondok saya wajibkan. Ya pokok ya wajib itu puasa itu dari semalam wajib. Puasa hari ini pahalanya diampuni dosa kita 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu dosa kita hilang. Sedang nggak kita banyak dosa nih? Jangan kita katakan, saya kayak tak pernah buat dosa, Ustaz. Saya tiap hari berzikir di kantor, berzikir. Tak ada. Kita banyak dosa. Pertama, mata. Ngelihat aurat-aurat. Banyak kan? Tak pakai perut pendek. Mata dosa dah. Pagi gegor hari Ahad pagi, besok hari apa? 2 hari lagi hari Ahad tuh. Kalau udah gegor tuh na'udzubillah, banyak dah aurat-aurat. Tak ada, Ustaz. Saya pakai jilbab, Ustaz. Iya, kau pakai jilbab, tapi pakai baju ketat hingga jembol semua. Sama gak buka aurat tuh? Ya, kalau enggak ketat enggak apa-apa. Itu yang pertama, dosa mata. Belum pakai dosa mulut paling banyak dosa kita di mulut, tak terasa. Maka tak kata ulama, al-lisan shaghir jurmuh, kabir jurmuh. Mulut ni bentuknya kecil. Tapi walaupun mulut bentuknya kecil, kabir jurmuh, dosanya besar. Gara-gara mulut suami istri bercerai. Gara-gara mulut sama-sama tetangga bermusuh, bahkan berbunuh. Gara-gara mulut. Belum lagi dosa hati, merasa paling suci, sombong, iri, dengki. Ini tak dosa nih. Gara-gara kita puasa 1 hari ini, Allah ampuni 1 tahun dosa kita yang lalu. 1 tahun. Bahkan pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Hari 1 hari ya nih puasanya. Kami udah terlanjur, Ustaz tak tahu, Ustaz kami tak puasa atau tak kuat. Ya udahlah.
Masih ada 11 lagi. Tenang ya. Kan 12, masih satu tak lakukan, masih ada 11 lagi yang bisa kita lakukan. Yang pertama puasa. Nggak bisa puasa soli, bangun tengah malam nanti. Di malam bangun tengah malam. Bangun tengah malam sholat tahajud. Ya, alhamdulillah Pak Ustaz saya bangun tiap jam 2, terus ke WC kencing terus tidur lagi. Itu istiqomah sih, tak pernah. Atau bangun nonton bola. Apa nonton bola, jangan lupa sholat tahajud. Usah banyak-banyak lah. Sholat tahajud kita bangun nih. Sebenarnya kalau kita bangun malam 5 menit cukup. Kita ngambil sembahyang 1 menit. Cukup dah, 1 menit cukup tuh. Kita sholat 2 rakaat, ambil yang wajib. Sholat tahajud 2 rakaat, assalamualaikum, berdiri lagi. Sholat witir 1 ya. Tapi istiqomah, apa istiqomah? Artinya continue, selalu dilakukan sampai kita mati. Oh, kenapa kadang-kadang nih orang ada sebagian orang Islam nih ketika tak berduit, banyak utang, belum naik pangkat, belum gajian, aduh ya Allah banyak masalah, masya Allah jam 2 malam bangun nangis-nangis ke Allah ketika tak punya duit. Tapi ketika udah jadi atasan pejabat, uang miliaran, tanah hektaran, Allah dilupakan dah. Nah, kita banyak memang udah gitu. Lihatlah rata-rata yang rajin ke masjid 5 waktu, lihatlah. Kebanyakan orang tak berduit. Yang kaya-kaya mana ada, tak ada. Walaupun ada paling 1 ya. Karena saya tahu, saya ngapa, saya hampir tiap malam saya ngisi majlis di masjid-masjid. Ya, usaha apa? Paling yang kaya standar lah ya. Kaya standar, paling yang punya mobil Sebutiga. Tapi kalau yang miliuner, tak ada di masjid. 5 waktu tak ada. 5 waktu dia di mall. Dia cewek kopi. Aduh ya. Apa dia toast. Saya tak pernah pergi, cuma pernah dengar ya. Itu. Jadi yang kedua, sholli, bangun tengah malam sholat. Sholli, sil. Yang ketiga nih, sambung silaturahmi. Sambung silaturahmi, di antaranya apa? Sambung silaturahmi, pergi ke tangga, pergi ke keluarga. Sambung silaturahmi, atau nanti pergi kawan sebelah, minta maaf ya, aku banyak dosa kau nih. Ini ada cerita di sebuah kitab. Ya, ada seorang, dia ini sakit keras. Lalu kena dokter. Ya zaman dulu kan bukan dokter ya, tabib ya, zaman dulu. Oleh tabib dibilang, oh kalau cecek zaman sekarang, kau nih kanker stadium 4 aja. 3 hari lagi kau mati. Tak bisa. Ya bukan, memang kata dokter, aku bukan Tuhan, aku bukan Allah, bukan. Cuma menurut ilmu kedokteran, kau ini 3 hari lagi mati. Masya Allah, ini orang yang sakit. Ya kalau kita kan dengar berita 3 hari mati, bukan tambah segar gitu, tambah letoy kan. Kalau perlu mati sebelum 3 hari. Itu kita. Tapi dia Masya Allah, dia ingat hadis Nabi. Nabi bilang begini, man sya'a ayyutawwala lahu fi umri wa yursya'a lahu fi rizki falyasil rahimah. Kata Nabi, barang siapa ingin panjang umur, gampang rezekinya, rezeki tambah banyak berkah, falyasil rahimah. Sambung silaturahmi. Dia pikir, Nabi bilang kalau ingin panjang umur, sambung silaturahmi. Aku mau amalkan tuh. 3 hari itu kerja dia kemana? Ke rumah tetangga, keluarga, kawan. 3 hari itu pergi silaturahmi. Maaf ya banyak dosa kau nih. Pergi lagi ke rumah tetangga. Semua tetangga, kenalan, kawan. 3 hari kerja dia gitu aja. Malam terakhir, ya beginilah. Bagi tak takut. Besok mati nih. Tiba-tiba ada suara. Ya fulan, sebenarnya umur kau sampai besok 3 hari. Cuma karena kau ngamalkan hadis Nabi. Ya, yang Nabi mengatakan orang yang silaturahmi, Allah panjangkan umurnya. Aku tambah umur kau 30 tahun. Ini udah pasti memang betul ajal Allah yang ngatur. Allah ngatur ajal. Kita dia tentukan. Umpama nih di antara kita besok ada meninggal Allah tentukan. Cuma kata Nabi, la yuruddul qada illa du'a. Tidak bisa merubah takdir Allah kecuali doa. Kita ditakdirkan besok meninggal. Cuma karena kita banyak baca doa kepada Allah, ditambah lagi silaturahmi, besok akhirnya oleh Allah diundur ajal kita. Yang sebenarnya kita meninggal besok diundur 10 tahun lagi. Allah berhak. Hak itu ada pada Allah. Yang bisa merubah takdir hanya doa kepada Allah. Makanya banyak baca doa. Ya. Di antaranya juga banyak baca doa tadi silaturahmi bisa memanjangkan umur. Sholli, sil, zur. Yang ketiga zur aliman. Zur aliman yang nomor 4. Berkunjung ke bertamu atau ngambil berkah ke rumah orang-orang alim. Pergi ke rumah ulama. Mungkin di komplek kita ini kan biasa kan ada istilahnya ada Pak Uwe kan. Tiap gang kan ada Pak Uwe. Kalau ada acara tahlil tu kan ada di tiap gang komplek siapa yang dituakan di situ biasa mimpin doa tahlil, pergikan gerak kita. Pergikan. Jangan lupa lah kalau pergi jangan tangan kosong. Malah kopi dia 3 gelas dihabiskan. Tuan rumah habis kopi 3 gelas minta rokok tuan rumah gitu 2 batang. Udah. Ya, bawa apa gula sekilo ke, bawa apalah untuk oleh-oleh beliau ni kan. Minta doa. Kan orang termasuk ulama istilahnya kampung kita. Sur alimat yang kelima berziarah menjenguk orang sakit. Ini sunnah yang nomor 5 menjenguk orang sakit. Kalau ada tangga keluarga kawan sakit pergi kan. Kadang-kadang kita ni begini. Kalau belum masuk rumah sakit, tak mau kita pergi.
Ngapa dia tuh sakit? Di mana? Di rumah. Udahlah. Dah. Kita nunggu loh udah masuk rumah sakit, baru kita pergi. Padahal enggak. Disunnahkan oleh Nabi jenguk orang sakit. Mau di rumah atau rumah sakit. Zaman Nabi itu belum ada rumah sakit. Makanya Nabi bilang jenguk orang sakit di rumah sama. Ya. Ini Nabi Muhammad. Suatu hari Nabi Muhammad ketika mau ke masjid, ada orang meludah. Muka Nabi diludah. Cuy kata dia. Orang Yahudi meludah muka Nabi. Kena muka Nabi. Nabi nak marah, dilap senyum. Senyum ya Nabi. Kalau kita gimana kira-kira? Jangan kan ngeludah. Merengot dia akan tampak tepeleng. Kau ngajak merengot kaku ya. Besoknya lewat lagi depan rumah dia. Ludah kayak cuy kata dia. Kena muka. Nabi lap ya. Hingga suatu hari, orang yang Yahudi tadi yang biasa meludah muka Nabi, tak ada nampak batang hidung. Nabi bertanya ke sahabat, mana orang yang biasa meludah mukaku? Sakit wahai Nabi. Sakit. Kasihan. Nabi panggil Fatimah, putrinya Fatimah, tolong buatkan makan yang enak. Untuk apa? Untuk apa Abah? Untuk menjenguk orang Yahudi yang biasa meludah muka Abah. Kasihan dia sakit. Pergi, tok-tok, nyampe dalam rumah, suruh masuk. Ketika Nabi masuk, itu Yahudi ngelihat yang datang Nabi bergetar. Wahai Nabi, ampuni saya wahai Nabi, jangan balas saya, jangan bunuh saya tidak akan meludahi Nabi lagi. Apa kata Nabi? Loh, yang datang ke sini nak balas kau apa bunuh kau? Siapa? Aku datang sini, aku dengar berita kau sakit. Ini, aku bawakan makan yang enak. Semoga kau cepat sembuh. Apa kata si Yahudi tadi? Ya wahai Nabi, betapa mulianya engkau. Setiap hari ku caci maki, ku ludahi wajahmu. Bukan kau balas dengan kejelekan, tapi kau balas dengan kebaikan. Belum ada keluargaku yang menjengukku. Engkau pertama kali yang menjengukku wahai Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya orang Yahudi tadi masuk Islam berkat kesabaran Nabi, berkat Nabi jenguk tadi dia sakit. Dan jenguk orang sakit doakan yang baik. Ya, contoh. Ini Pak, Bapak sakit. Ya, sakit apa? Kanker stadium 4. Kata dokter sih tak lama lagi. Tenang Pak. Kita berikan semangat. Tenang Pak. Memangnya dokter Tuhan. Memangnya yang menentukan ajal dokter. Tenang ya Bapak. Kalau kata Allah tak meninggal, 20 tahun lagi Bapak tak meninggal. Saya punya tetangga Pak, 3 tahun sakit. Tak mati-mati sampai sekarang. Sehat masuk gar. Beri semangat dia. Bukan malah Bapak sakit apa? Kanker. Stadium 4. Oh, tetangga saya kemarin kayak Bapak mati Pak. Coba doa mati. Ya udah. Bahaya tuh. Beri semangat dia, beri semangat. Zur aliman waktahil. Waktahil. Selanjutnya disunahkan juga waktahil. Apa pakai celak? Nih, kayak saya, anak saya semua tiap hari pakai celak. Ini sunnah. Sunnah Nabi pakai celak. Dan orang pakai celak, ada yang mengatakan, kalau kita ingin selamat dari penyakit buta, rajin-rajin pakai celak. Ya, buta, bukan kabur. Kalau kabur kan ini buta. Nah, penyakit yang ngeri ini buta. Saya punya kawan, barusan sebulan yang lalu. Dia ini pergi ke Jakarta, operasi min kayak saya. Selaput apanya pokok selaput minyak ini dibuang 30 juta. Masya Allah, tak pakai kacamata lagi. Tak pakai kacamata, kebetulan sakit mata udah lama, udah sekitar 2 tahun sakit mata, digini kan. Kabur. Yang sebelah kanan udah kabur. Tak nampak apa-apa. Sebelah kiri mulai agak menjalar. Bawa ke Malaysia, buta. Tak bisa, katakan ada dokter. Ngeri kan nih. Nikmat yang ada di badan kita nih, untuk nomor 1 ini mata. Walaupun bisu, walaupun tuli, kalau mata masih bisa lihat, masih nikmat lihat dunia. Nah, tapi kalau udah mata tak bisa lihat, makanya kita jaga, kita ngamalkan sunnah Nabi. Udah dapat pahala, pakai celak. Juga tadi faedahnya kata Nabi, diselamatkan dari penyakit buta. Ra'sal yatim imsah. Selanjutnya disunnahkan pada hari ini memegang kepala anak yatim. Ini contoh ini anak yatim baru nih. Ini Masya Allah. Ini namanya Abdullah Gestan. Kurang lebih 1 tahun mondok. Bapak meninggal dapat 2 bulan diantar pesantren saya. Pada waktu itu emaknya ngantar, emaknya sakit, maaf, kepalanya agak tumor besar, ya. Ini anak pertama, adik beradik 2, dia nomor 1, adiknya umur berapa? Umur berapa adiknya? Kecil ya, masih kecil, umur 3 tahun lah dia. Jadi abah bapak meninggal dapat 2 bulan diantar pesantren saya nih, orang mana rumahnya Jeruju ya. Nah, dapat 4 bulan emak nyusul. Bapak tak ada, emak tak ada. Dek beradik, adik masih. Dia abang, adik umur 3 tahun. Rumahnya dikontrakkan sekarang, kena keluarganya. Karena tidak ada yang nempati. Dia diantar ke sini. Adiknya masih sementara, karena masih kecil, dipegang kena keluarga. Nanti umur 5-6 tahun diantar pesantren saya. Nanti saya ambil anak nih. Nanti sampai besar nih, dari ambil saya, sampai kawin nih saya semua nih. Kayak itu tuh, itu ada orang Dayak tuh kan. Sama juga nih. Itu nanti kita biayakan semua. Sekolahnya, mau kuliah, mau kawin pun gitu ya. Dan banyak
Banyak santri yang model gini, yatim piatu, yang orang tua tak ada, keluarga pun udah istilahnya kurang dekat, ya kita biayakan. Sampai nikah pun kawin, kita kawinkan. Pakai biaya pesta. Pesta kadang hampir habis 40 juta. Tak apa-apa, kita tak hitung-hitungan untuk mereka. Tapi alhamdulillah kadang-kadang ada yang Masya Allah ketika balik sukses, udah jadi orang bisnis apa, ingat ke pondok. Ya, nelpon, Mas, santri manggil saya Mas. Ya, manggil saya Mas. Mas, pondok perlu apa? Ini namanya pondok perlu terus, ada pondok tak perlu ya. Pondok perlu beras, makanya saya berterima kasih pada JNE. Masya Allah, JNE itu ada 10 tahun apa 10 tahun lebih mungkin yang beri beras tiap bulan 100 kilo. Ya, untuk pesantren saya alhamdulillah bersyukur ya. Itu kalau hitungannya udah berapa ratus juta itu ya itu kan ya. Masya Allah bersyukur. Nah, itu biasa nelpon gitu. Nah, ini disunnahkan pada hari ini megang rambut anak yatim. Tapi bukan cuma megang, bersedekah. Megang bodoh di dia gitu amal adit juga. Bodoh malah aku kata ibu pegang. Maka di situ disebut ra'sal yatim imsah tasaddaq. Megang kepala anak yatim sambil beri duit. Tak banyak tak apa, yang penting ikhlas 5.000, 1.000 sambil pegang. Apa ada disebut dalam kitab, barang siapa bersedekah ke anak yatim pada hari ini sambil pegang kepala dia, Allah ampuni dosanya sebanyak rambut anak yatim ini. Maksudnya tak terhitung. Mana begitu bisa hitung rambut, saking banyak dosa yang oleh Allah diampuni. Bersedekah ke anak yatim, saya pegang kepala. Ya. Nah, ini singkawang yatim itu. Itu yatim setan. Ya. Terus selanjutnya ra'sal yatim imsak. Makanya hari ini disebut lebarannya anak yatim. Ini semua santri sekarang enggak ada di pondok nih. Semua santri diundang. Ini nanti abis ini langsung undangan lagi. Al-Falah minta kita bagi. Al-Falah juga minta santri. Ada masjid Gangjara Al-Khairat minta santri. Kita bagi, kita beri 50. Di Al-Falah kita beri 150. 180. Minta lagi Haji Rudi. Haji Rudi yang punya 22 pom bensin. Mungkin tahu pom bensin yang ada di Tanjung Hulu, Seruni. Di Seruni pom bensin dia. Ada juga di baru nih. Di Ampera. Ada pom bensin baru Ampera. Ada yang pom bensin di Paret Aim. Ada pom bensin dekat Transmart. Itu yang punya satu orang. Namanya Haji Rudi. Santri saya. Dulu mondok di Al-Jihad. Saya mendekat santri gini-gini nih. Ya, oleh Allah beri rezeki. Sekarang pom bensinnya 22 buti. Ya, kalau Allah nak beri rezeki kan, mana pula ke? Alhamdulillah masih ingat pondok. Kemarin nyumbang kita beli tanah 300 juta di nyumbang. Ini sekarang ngundang santri 250 santri diundang. Nah, kita kirim dijemput pakai pickup. Ya, alhamdulillah. Orang sedekah tidak mungkin tambah miskin. Tidak ada cerita orang banyak sedekah miskin. Coba contoh ya, coba carikan kawan, Mbak Nunung lah. Tolong carikan, pernah tidak dengar berita orang sering sedekah jatuh bangkrut? Itu ngapa Pak Haji bangkrut? Oh, itulah Pak Haji bangkrut, dia bodoh bala. Dia sedekah tiap hari anak yatim 1 juta. Ada tak berita? Tak ada kan? Tak ada kan? Yang ada berita begini, orang masin jatuh miskin, orang pelit banyak penyakit. Itu ya banyak cerita. Jadi tidak ada cerita. Kalau tidak cari silahkan. Gaji pamer rata-rata kawan yang 4 juta, 5 juta. Coba pegang ucapan saya. Tiap hari sedekah ke anak yatim atau orang miskin 10.000. 10.000. Bukan tambah bangkrut. Udah Allah bilang, Nabi bilang, mana kosomalu min sadaqatin baliasdat. Apa artinya? Tidak akan berkurang harta kita sering bersedekah. Pasti akan bertambah. 3 kali Nabi mengatakan, orang yang rajin bersedekah, pasti Allah ganti rezeki berlipat. Mungkin kita tak nyangka. Tapi pasti. Ini Nabi lah bilang. Terus, ra'sal yatimim tasaddaq wa tasil. Disunahkan hari ini mandi. Tapi mandinya pakai niat, bukan cuma mandi biasa. Mandi kayak mandi besar, niatnya begini. Nawaitul ghusla fi yaumi Asyura sunnatan lillahi ta'ala. Boleh pakai bahasa Melayu. Niat saya mandi di hari Asyura, hari 10 Muharram, sunnah karena Allah. Mandi besar, ujung rambut sampai ujung kaki basah, dapat pahala. Nanti boleh balik. Memang kita tiap hari kan mandi. Cuma kalau tidak berniat tak dapat pahala. Niatkan nanti. Wasi alal iyal, ini penting juga. Wasi alal iyal, hari ini disunnahkan untuk menyenangkan keluarga. Keluarga. Yang suami bawa lah istri, yang istri bawa lah suami. Senangkan padalah. Yang biasa tempat makan lauk tempe, ya agak ubah lah malam ini ayam lah. Walaupun cuma kaki ayam, pala ayam, penting ayam. Yang penting jangan tai ayam, yang penting ada ayam sikit. Mungkin malam ini ajak lah. Nanti malam jalan-jalan, walaupun kata orang coba ke waterfront, ke pakai motor air itu 15.000 atau agak mau keluar besar sikit, ke mall, makan di KFC. Pokok malam ini hari ini disunahkan untuk nyenangkan keluarga. Wasi alal iyal. Saya ditagih kena istri saya. Dia kan alumni pondok. Nama alumni pondok kan tahu hadis gak? Dikirim ke WA saya. Hadis-hadis Nabi. Yang tentang barang siapa menyenangkan keluarga pada hari ini, Allah ganti berlipat-lipat rezeki.
Saya kan kirim gambar emoji yang pusing pala nih. Tahu ya ini kalau kawin nih, kalau istri sama-sama santri pintar gak dia, hadis pun dia tahu gak ya. Akhirnya artinya nanti malam diajak ayo lah gitu jalan-jalan gitu. Ya mau setahun sekali. Wasi alal iyal galim dufro. Disunahkan hari ini potong kuku. Jadi sunnah potong kuku 3 hari, Senin, Kamis, Jumat. Kebetulan hari ini kita dapat 2 pahala. Pahala potong kuku dari Jumat sekaligus pahala potong kuku di hari Asyura. Cara potong kuku. Nah, ini cara potong kuku. Yang diajarkan dalam Islam, dimulai potong dari jari telunjuk kanan. Kenapa? Karena jari manusia paling mulia adalah jari telunjuk kanan. Karena dipakai ketika sholat. Asyhadu ketika kita tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah. Makanya dimulai dari sini, jalan ke kanan. Jari telunjuk, terus jari tengah, jari manis, jari kelingking, terus terakhir jempol kanan. Kalau kaki, nak potong kaki, karena kaki ini tidak ada jari yang paling mulia, semua derajat mereka sama. Ya, dimulai dari kiri ke kanan, kelingking kiri terus terakhir kelingking kanan. Ini cara kita potong kuku. Terus gimana dengan sisa kuku? Disebutkan dalam kitab An-Nawadir, sisa kuku itu bukan dibuang disapu-sapu tidak. Sisa kuku dikumpulkan, kata ulama, tanam dalam tanah, itu yurithul ghina, narik rezeki. Nah, narik rezeki. Memang kan pernah Bapak Ibu biasa dengar enggak boleh nyapu malam-malam. Pernah dengar enggak? Kan tak boleh jahit malam-malam. Itu memang ada di dalam kitab tuh. Bukan sembarang orang tua kita zaman dulu. Memang orang tua kita tak ada mundo. Kita ada mundo kan. Kau perempuan-perempuan tuh, jangan duduk-duduk depan pintu. Tak laku kawin. Ada tak kan? Ada kan? Jangan duduk bawah bantal, kena bisul pantat. Ada tak? Jangan duduk di atas bantal kan? Pantat kena bisul. Itu orang tua zaman dulu kita memang tak pakai hadis. Karena mereka tahu dari ulama, cuma mereka lupa hadisnya, lupa Al-Qur'annya, mereka cuma ingat kata ya. Tak boleh kata orang tua zaman dulu, perempuan tak bagus duduk depan pintu rumah, tak bagus, tak laku kawin, tak boleh makan pakai kuali kata dia. Terus tak boleh makan piring susun 2, suaminya bini 2 kata. Jadi kalau piring susun 10, suami bini 10. Ini macam-macam orang zaman dulu. Mereka tak tahu hadis, cuma dari datuk-datuk zaman dulu ya. Nah, terus golim tuh bro. Yang terakhir, wa surat al-ikhlas kul al-fantasil. Terakhir yang 22 ini sulit. Baca surah al-ikhlas kul wallahu ahad 1000 kali hari ini. Ya, disingkat kul wallahu disingkat kulhu kan? Kulhu. Jangan pula baca kulhu. Tak ada. Masuk kul wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan 1000 kali. Cuma berat. Ya paling ringan kayak tadi. Ya, mungkin ya bukan saya nak nyuruh minta duit untuk yatim, tak ada ya. Mumpung hari ini kebetulan, walaupun 1000 sambil pegang, amalkan, pegang nanti ya. Pegang kepala. Silakan mau diamalkan. Termasuk ini kan, kan biasa kan beri amplop untuk anak yatim, untuk mereka ini kan, itu kan sebenarnya udah masuk disisihkan dari gaji kawan-kawan semua. Sebenarnya udah masuk dah tuh ya. Tapi sambil pegang kepalanya nanti. Walaupun udah harus dipegang rambutnya, kepala gini. Ya, diamalkan. Baik, mungkin sampai di sini. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan, silakan. Bebas pertanyaannya. Tentang tadi yang 12 perkara atau